Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hadirin yang terhormat, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Beta Damelop Sitanggang, perwakilan dari Kecamatan Ronggurni Huta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato tentang bullying. Sebuah persoalan yang tidak boleh kita anggap sepele. Bullying adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, baik dengan kata-kata, sikap, maupun tindakan. Kadang bullying dianggap hanya candaan, namun kenyataannya, candaan yang berlebihan bisa berubah menjadi ejekan yang melukai hati. Ada juga yang menganggap bullying hanya terjadi saat ada kekerasan fisik, padahal hinaan, gosip, dan pengucilan pun merupakan bentuk bullying yang tidak kalah berbahaya. Dampak bullying sangatlah besar. Korban bisa kehilangan rasa percaya diri, takut bergaul, merasa rendah diri, hingga stres dan depresi. Ada korban yang akhirnya malas sekolah, menjauh dari pertemanan, bahkan ada yang sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Bayangkan betapa beban berat yang harus ditanggung hanya karena perlakuan yang sebenarnya bisa kita hindari. Teman-teman yang saya cintai, bullying bisa muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, physical bullying, misalnya memukul, mendendang, dan mendorong seseorang dengan sengaja. Yang kedua, verbal bullying. Ini berupa ejekan, hinaan, atau julukan buruk yang bisa menjatuhkan harga diri seseorang. Yang ketiga, social bullying. Ini terjadi ketika seseorang sengaja dikucilkan, tidak diajak bermain, dan dijauhkan dari kelompok. Yang keempat, cyberbullying, yang marak terjadi di media sosial, berupa komentar kasar, pesan menghina, atau menyebarkan foto dan video untuk mempermalukan orang lain. Apapun bentuknya, bullying tetaplah menyakitkan. Luka fisik bisa sembuh dalam beberapa hari, tetapi luka hati bisa bertahan lama, bahkan membekas seumur hidup. Hadirin yang saya hormati, kita semua punya tanggung jawab untuk menghentikan bullying. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilannya berbeda, nilainya tidak setinggi kita, atau karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Kita harus belajar menahan kata-kata agar tidak berubah menjadi pisau yang menyakiti hati orang lain. Yang kedua, berani peduli. Jika ada teman yang menjadi korban bullying, jangan biarkan ia sendirian. Dekati dia, hibur, dan berikan semangat. Hal sederhana seperti itu bisa menjadi hal berarti untuk dia. Yang ketiga, hentikan perundungan di sekitar kita. Jika kita melihat ada yang melakukan bullying, jangan hanya diam. Kita bisa menegur dengan sopan, mengalihkan suasana, atau melaporkannya kepada guru. Ingat, diam berarti membiarkan, dan membiarkan berarti menyetujui. Hadirin yang saya hormati, coba kita bayangkan jika kita berada di posisi korban bullying. Bagaimana rasanya ketika terus diejek, dihina, atau dikucilkan? Apakah kita kuat menghadapi semua itu? Tentu tidak. Karena itu, jangan pernah perlakukan orang lain dengan cara yang kita sendiri tidak sanggup menerimanya. Ingatlah, setiap orang berhak merasa aman, dihargai, dan bahagia. Tidak ada satupun dari kita yang pantas direndahkan. Kita semua sama-sama manusia, sama-sama pelajar, dan sama-sama sedang berusaha meraih cita-cita. Hadirin yang berbahagia, mari kita ciptakan suasana pertemanan yang lebih baik. Bukankah lebih indah jika kita saling menyemangati, saling mendukung, dan saling menghargai?
Bukankah lebih menyenangkan jika lingkungan kita dipenuhi senyuman, bukan tangisan? Bukankah lebih berarti jika lingkungan kita menjadi lebih aman dan tentram? Sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan penting. Perkataan dan perbuatan kita bisa menjadi alasan seseorang terluka, tetapi juga bisa menjadi alasan seseorang bahagia. Maka marilah kita berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Pilihlah kata-kata yang menenangkan, bukan yang menyakiti. Pilihlah sikap yang menolong, bukan yang merendahkan. Hadirin sekalian, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa lebih peduli, lebih menghargai, dan lebih bijak dalam bergaul, sehingga tidak ada lagi ruang bagi bullying dalam kehidupan kita. Stop bullying! Oke, terima kasih untuk nomor undi 4. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas, horas, horas! Horas. Ayo foto dengan pendampingnya. Ayo Pak Camat. Silakan foto bersama dengan Bapak Ibu pendamping, dengan Pak Camatnya. Masih ada kan Pak Camat? Nanti ini permintaan khusus dari Pak Camat Ronggurnihuta, karena tahun depan dia tidak aktif lagi, udah pensiun katanya. Tahun depan gak ikut lagi dia di hari aneh, Pak. Udah pensiun. Udah pensiun, enggak, silakan, udah pensiun dia tahun ini. Siap-siap nomor undi 5. Oke, terima kasih. Nomor undi 5, silakan Mak. Ayo deh, ayo deh. Kasih aja Bu, kasih aja Bu. Nggak bisa? Oke lah, lewat. Ya, cek, cek. Ayo semangat untuk mana nih? Cek. Oke.